ide Bapak membuat toko DF Printing ini, dan kenapa Bapak memberi nama toko ini dengan DF Printing? Ini sebenarnya kalau bicara historinya, DF Printing ini kurang lebih 12 tahunan, lebih 10 tahun. Yang jelas secara sederhana saya sampaikan bahwa DF Printing ini terlepas dari bagaimana kita merencanakan, memplanningkan, organisasi, kemudian melaksanakan, tentu controlling dan siapkan, karena memang permintaan pasar ketika itu juga agak lumayan. Kemudian kita siapkan segala macam hal yang berhubungan dengan printing. Alhamdulillah, umur DF Printing ini sebenarnya berkisar 12 tahun. Apa yang mempelopori atau sehingga namanya bisa DF Printing? Nah, namanya saya ambil dari nama anak saya. Jadi saya singkat supaya lebih ngetrend. Jadinya kita singkat jadi DF Printing. Jadi Pak, di sini juga kami ingin tanyakan kepada Bapak, bagaimana awal mula pemasaran dari toko DF Printing ini dan bagaimana merekrutan karyawannya Pak? Ya, kalau awal mula pemasarannya, tentu tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita membangun jejaring atau korelasi berhubungan dengan orang, dengan pihak pemerintah, kemudian swasta, sehingga kita dapat pasar di situ. Tentu komunikasi yang semacam ini, pendekatan komunikasi ini terus kita bangun sama pihak pemerintah. Saya mereka kadang minta spanduk ucapan hari inilah hari Idul Fitri, katakanlah bulan puasa, kemudian sehingga pasar itu bisa kita manfaatkan demi keberlangsungan eksistensi dalam usaha itu. Berputar dia bisa, ya kan, bisa punya laba kira-kira begitu ya. Jadi karyawannya juga bisa menikmati dari hasil kerja kerasnya. Untuk rekrutmen biasanya kita layangkan ke media atau kita tempel di papan pengumuman di depan perusahaan ini. Jadi biasanya kadang-kadang dapat kita ada relasi kawan-kawan yang lain, coba kita rekrut siapa putra putri terbaik Kota Suku yang mau bekerja sama, biasanya kita welcome. Tinggal lagi kita lihat nanti tentunya ya kan? Kalau mereka yang biasanya punya komitmen mau kerja biasanya lebih lama bertahannya di DF Printing. Saya kira itu. Jadi pertanyaan selanjutnya ini Pak, saya ingin menanyakan, karena di Suku Salam ini kan usaha printing kan banyak. Ya. Jadi apa yang menjadi pembeda antara usaha printing Bapak dengan usaha printing yang lainnya yang ada di Suku Salam Pak? Kita saksikan bahwa memang printing di Kota Suku Salam ini bukan hanya saya. Yang pasti ada beberapa printing, mungkin 4-5 lah. Tapi yang jelas dalam bisnis kan harus beda. Gitu. Harapannya memang ya tentu tim saya meeting terus, saya briefing terus, mereka harus jaga kualitas. Jadi poin yang paling penting. Selain kualitas juga kita akan bicarakan bagaimana tingkat pelayanan, ya kan? Jadi kalau kita melayani para pelanggan itu tidak maksimal, maka pelanggannya akan kecewa. Otomatis kalau kecewa pelanggannya, ya nggak mau lagi nanti nyetaknya sama kita. Terus berikutnya mungkin konsistensi dalam bekerja, ya kan? Konsisten atau komitmen juga penting buat sebuah perusahaan, apapun juga perusahaan itu. Tidak hanya bisnis dalam printing, dalam pencetakan, bisnis apapun itu memang konsisten dan komitmen itu harus dipegang teguh. Sehingga biasanya kalau orang yang konsisten itu kan biasanya lebih bertahan lama atau lebih eksis perusahaan. Kira-kira itu. Jadi apa yang menjadi kendala Bapak dalam menjalankan usaha Bapak ini? Perlu saya sampaikan ke adik-adik sekalian bahwa memang kendalanya sebenarnya banyak. Tentu tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, salah satu kendalanya bagaimana tim kurang solid. Jadi para desainer saya ini kadang berjanji sama pelanggan, kemudian nggak tepat waktu. Ini salah satu kendala. Paling penting. Kemudian komunikasi yang kurang baik, bagaimana melayani para pelanggan. Ini harus. Jadi makanya kalau istilah pembeli itu adalah raja, sebenarnya kadang-kadang ada tempatnya juga. harus dilayani. Pelayanan maksimal menentukan keberlangsungan dari
eksistensi sebuah bisnis. Kalau puas pelanggan biasanya lebih maksimal, mereka akan pulang lagi kira-kira. Jadi di sini Pak, saya mau bertanya kepada Bapak, apa wejangan Bapak sebagai motivasi untuk kami selaku kami mahasiswa agar bisa menjadi pengusaha sukses seperti Bapak di kemudian hari? Amin. Kalau harapan saya bagi para generasi ini kan, mindsetnya yang harus dijaga nih guys. Jangan pernah mindsetnya jadi pegawai negeri. Kalau sudah tamat dari perguruan tinggi harus jadi pegawai negeri, salah sebenarnya. Yang harusnya mindset yang harus kita tanamkan ke diri kita itu kan sebenarnya harusnya bagaimana kita bisa membuat sebuah peluang, katakanlah peluang bisnis. Bagaimana kita harus merekrut orang yang bisa kita jadikan sebuah tim, ya, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, ya kan, mengentaskan pengangguran kira-kira. Jadi mindset ini yang terus harus kita tanamkan sehingga nggak mindsetnya seorang pecundang, saya kira begitu. Idealnya harusnya dia harus menjadi jawaban bagaimana pengangguran, bagaimana tingkat ekonomi masyarakat kita yang harus kita carikan jalan keluarnya kira-kira. Kayak saya di printing ini, di DF ini kan lumayan juga sebenarnya, nggak perlu semua, minimal 3-6 orang bisa kita buat tim di sini. Mereka punya pendapatan tetap, kemudian minimal dia bisa hasil keringat kerja kerasnya itu bisa dimanfaatkan oleh koleganya, karena orang tuanya, adiknya, segala macam dan seterusnya. Harapan saya lah bagi para generasi seperti kalian ini, tamat jadi seorang sarjana, minimal pemikiran ya, wawasan atau cakrawala berpikirnya jangan mindset seorang pecundang. Nah teman-teman, di akhir video kami bisa mengambil kesimpulan dari pengusaha toko DM Printing bahwasanya menjadi seorang pengusaha harus dengan yakin, betul-betul yakin, dan juga usaha yang tinggi. Menjadi seorang pengusaha harus dan tidak terlepas dari fungsinya manajemen, yaitu planning, organizing, branding, dan controlling. Dan akhirnya usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang sudah dirancang. Yang paling penting implementasinya harus berjalan dengan baik dan lancar. Terima